lagi bersama saya, Siska Ainunafisa, di acara Talkshow Kumpas Tuntas. Talkshow yang akan membahas mengenai piutang pemerintah. Sekali kumpas, langsung tuntas. Nah, seperti biasa, saya nggak sendiri nih. Ada dua guestar kita yang akan menemani saya dalam diskusi kali ini. Nah, yang pertama nih ada Bang RR. Yuk Bang, perkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nih, nama saya Rodi Roy Anggoro Putro. Salam kenal guys. Wah, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik mbak. Mantap, guys. Nah, kalian penasaran kan siapa guestar yang kedua? Kita panggil guestar yang kedua, silahkan perkenalan Mbak. Halo guys, nama saya Tiara Foktavia. Salam kenal. Wah, gimana nih kabarnya Mbak? Baik Mbak, Alhamdulillah. Mantap. Oke, saya akan ke Bang Rodi dulu nih. Lagi sibuk apa nih Bang? Biasa sih, kesibukan yang tiada duanya, sibuk rebahan. Waduh, ternyata guestar kita nih ternyata kaum rebahan guys. Lalu gimana dengan Mbak Tiara nih? Apa kesibukannya kali ini? Kalau saya lagi sibuk bikin tutorial Mbak, tutorial make up, tutorial masak ya, tutorial lah. Jangan lupa subscribe channel saya guys. Wah, guestar kita yang satu sibuk rebahan, yang satu sibuk bikin video tutorial. Mantap tuh. Nah, tema kita kali ini adalah bincang-bincang mengenai piutang pemerintah. Tanpa nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Bang Rodi. Silahkan Bang. Kira-kira piutang pemerintah itu apa sih? Nah jadi gini, saya udah siapin sebuah video tentang piutang pemerintah. Jadi silakan disimak guys videonya. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari piutang pemerintah itu? Piutang pemerintah adalah uang atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang diharapkan dapat diterima di masa yang akan datang. Klasifikasi piutang pemerintah itu ada dua, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Nah, ukuran jangka pendeknya itu adalah jumlah uang yang akan diterima atau hak pemerintah yang akan diterima yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Jadi piutang tadi yang akan diterima dalam jangka waktu 12 bulan akan diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek. Nah, selanjutnya tuh ada beberapa peristiwa yang menimbulkan piutang. Yang pertama adalah peristiwa pungutan. Dalam peristiwa pungutan ini bentuk piutang yang timbul adalah piutang pajak dan piutang bukan pajak. Nah, piutang pajak sendiri diakui saat terbitnya dokumen penagihan seperti STP, SKPKB, dan SPT. Sedangkan piutang bukan pajak diakui saat terbitnya dokumen penagihan seperti surat tagihan dan SKPKB PNBP. Nah, peristiwa yang kedua adalah peristiwa perikatan. Bentuk yang timbul dari peristiwa perikatan adalah piutang pemberian pinjaman kepada Pemda, kepada BUMN atau BUMD, kepada masyarakat atau swasta. Nah, pengakuannya itu adalah pada saat terjadinya realisasi pengeluaran dari kas negara. Bentuk kedua yang timbul dari peristiwa perikatan adalah piutang jual beli. Nah, di sini yang dimaksud jual beli adalah pemindah tanganan barang milik negara atau barang milik daerah. Nah, pengakuannya itu adalah pada saat naskah perjanjian penjualan dan berita acara serah terima telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bentuk ketiga yang timbul adalah piutang kemitraan, yaitu piutang sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Nah, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa tuntutan kerugian. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan kerugian itu adalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran atau pada saat penetapan TP atau TGR. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis piutang. Nah, yang pertama itu adalah jenis piutang jangka pendek. Nah, di dalam jenis piutang jangka pendeknya ada banyak. Yang pertama itu ada piutang pajak yang berasal dari pendapatan pajak pusat, piutang pajak DJP, dan piutang
DJBC. Nah, yang kedua itu adalah piutang bukan pajak. Nah, piutang bukan pajak ini mencangkup piutang dari penerimaan sumber daya alam, piutang pendapatan laba BUMN, dan piutang PNBP lainnya. Nah, diakui itu saat tanggal pelaporan sampai 12 bulan setelahnya. Nah, yang ketiga adalah bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Pemerintah dapat melakukan pemindah tanganan barang milik negara seperti dijual, tunai, cicilan, atau angsuran yang tidak melewati 12 bulan. Itu akan masuk ke dalam bagian lancar tagihan penjualan. Nah, yang keempat ada bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Nah, piutang pengenaan ganti kerugian negara kepada bendahara dan kepada pegawai negeri bukan bendahara yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima ada bagian piutang jangka panjang. Yang keenam ada beban dibayar di muka. Yang ketujuh ada piutang BLU, dan yang kedelapan adalah piutang transfer ke daerah. Piutang transfer ke daerah ini adalah piutang dana transfer ke daerah yang melebihi dari jumlah hak Pemda pada tahun anggaran bersangkutan yang akan dibayarkan kembali oleh Pemda ke pemerintah pusat atau dikompensasi dengan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran yang akan datang. Nah, pengukuran piutang jangka pendek tadi itu ada bermacam-macam nih. Nah, yang pertama, piutang pajak itu diukur sebesar nilai nominal. Piutang bukan pajak itu juga diukur sebesar nilai nominal, sedangkan bagian lancar TPA tadi adalah sebesar nilai TPA yang akan jatuh tempo. Seperti halnya TPA, TPTGR juga dinilai sebesar nilai TPTGR yang akan jatuh tempo. Sedangkan bagian lancar piutang jangka panjang diukur sebesar nilai piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Sedangkan beban dibayar di muka itu diukur sebesar nilai yang belum diterima. Piutang BLU diukur sebesar nilai nominal, dan piutang transfer ke daerah itu diukur sebesar nilai nominal kelebihan transfer atau kelebihan hak Pemda tadi. Nah, sekarang ada piutang jangka panjang. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada piutang TPA. Nah, piutang ini timbul jadi penjualan aset seperti rumah dinas, kendaraan dinas secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua ada tagihan TPTGR. Proses penagihan kepada bendahara, penagihan kepada non-bendahara atas kerugian negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari pelanggaran hukum atau lalai piutangnya yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kalau tadi yang bagian lancar piutang TPTGR itu kurang dari 12 bulan, sedangkan ini yang lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, ada piutang jangka panjang penerusan pinjaman. Nah, piutang penerusan pinjaman adalah aset pemerintah, penerusan pinjaman dari pinjaman atau hibah dari dalam dan atau dari luar negeri kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lain. Nah, yang terakhir ada piutang jangka panjang kredit pemerintah. Ini juga aset pemerintah yang pemberian kredit kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk ke negara. Nah, pengakuan dan pengukuran piutang jangka panjang tadi itu piutang TPA diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran dan diukur sebesar tagihan dalam perjanjian. Sedangkan piutang TPTGR diakui pada saat ditetapkannya TPTGR dan diukur sebesar tagihan dalam surat ketetapan atau surat keputusan. Sedangkan piutang jangka panjang lainnya itu diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain dan diukur sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah. Nah, jadi seperti itu guys, definisi dari piutang, jenis-jenis piutang, pengukuran piutang, pengakuan piutang, dan
pengakuannya dari masing-masing piutang. Terima kasih guys. Nah, jadi begitu Mbak penjelasan dari piutang pemerintah. Wah, makasih Bang, penjelasannya jelas banget nih. Baik, terus yang kedua tuh saya mau tanya, pernah dengar nih ada istilah TPA, TP sama TGR. Mbak Tiara bisa ngejelasin nggak sih apa itu TPA, TP sama TGR? Nah, langsung aja yuk simak video saya berikut ini. Apa sih TPA atau TP atau TGR itu? TPA atau tagihan penjualan angsuran adalah hasil penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal seperti yang tadi dijelaskan sama Rodi, nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya itu ada penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas. Misalnya nih, dengan izin Menteri Keuangan, Satker itu bisa ngejual rumah dinas atau kendaraan dinas kepada pegawainya supaya pegawainya itu senang. Nah, kalau pegawainya itu mengangsur lebih dari 1 tahun, maka penjualan ini tuh dibukukan sebagai TPA. Terus yang kedua ada TP atau tuntutan perbendaharaan. Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah baik karena dia lalai ataupun karena perbuatan melawan hukum. Nih misalnya bendahara lalai, contohnya misalnya uang berangkas raib, itu kan jadi kerugian negara ya, maka dia wajib ngeganti. Nah penggantiannya itu namanya TP, tuntutan perbendaharaan, yang dikenakan oleh BPK berdasarkan surat keputusan pembebanan. Nah pelunasannya ini bisa 1 tahun piutang atau aset lancar atau lebih. Itu makanya kalau lebih itu sebagai piutang jangka panjang sesuai dengan SK TJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak dan atau surat ketetapan pengadilan. Nah kalau misalnya penyelesaiannya ini melalui pengadilan, maka diungkapkan di CLK, termasuk kalau ada barang atau uang yang disita oleh negara sebagai jaminan. Nah, TGR ini singkatan dari tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi itu apa sih? Yaitu proses terhadap PNS ataupun non-PNS yang bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai tersebut, baik akibat langsung ataupun gak langsung dari perbuatan yang melawan hukum ataupun karena kelalaian dalam melakukan tugasnya. Nah contohnya nih, PNS yang bukan bendahara tuh lalai, misalnya motor dinasnya yang dia pakai itu hilang, itu kan jadi kerugian negara ya. Nah itu tuh wajib diganti, namanya TGR. Nah ini tuh dikenakan oleh pimpinan kementerian atau lembaga. Sama kayak tadi kalau penyelesaiannya melalui pengadilan, maka diungkapkan di CLK, termasuk kalau ada barang atau uang yang disita oleh negara sebagai jaminan. Gitu Mbak. Baik. Nah, di piutang pemerintah itu kan ada istilah jurnal timbul piutang. Itu tuh gimana sih Mbak? Pemirsa pada kepo nih. Nah langsung aja yuk lihat video kedua saya. Jurnal timbul piutang itu piutang PNBP di debit, ini sesuai jenisnya TPA, TP atau TGR, terus di kredit pendapatan LO, PNBP sesuai jenisnya TPA, TP atau TGR. Jumlahnya ini berdasarkan MAP. Ada juga jurnal penerimaan angsuran TPA.
yaitu di buku akrual, didel pada piutang PNBP TPA. Di buku kas kita mencatat didel pada pendapatan LRA PNBP TPA. Ini jurnal reklasifikasi piutang. Kita catatnya di buku akrual, bagian lancar piutang jangka panjang sesuai jenisnya pada pendapatan LO PNBP. Di buku kasnya no entry. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soal ini saya ambil dari PPT Bapak Ali Trafriji Biswan. Pada 19 Agustus, Satker jual Mobdin ini mobil dinas ke pegawai sebesar 72 juta dengan dokumen perjanjian. 25 Agustus, pegawai membayar tiap tanggal 5 sebesar 2 juta per bulan. Angsuran pertama itu pada tanggal 5 September. Buku akrualnya kita mencatat TPA pada pendapatan LPNBP sebesar harga jualnya 72 juta. Di buku kasnya kita mencatat no entry. Pas tanggal 5 September kita mencatat angsurannya. Didel pada tagihan penjualan angsuran sebesar yang dia bayar 2 juta per bulan. Pada buku kas kita juga mencatat didel pada pendapatan LRA PNBP sebesar 2 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember kita melakukan reklas piutang sebesar 24 juta. Jurnalnya bagian lancar TPA pada TPA sebesar 24 juta. Nah, udah paham belum, Mbak? Oke, paham banget nih. Makasih. Nah, sekarang Mbak jelasin dong penyisian piutang itu yang kayak gimana sih? Yuk langsung lihat video saya yang terakhir ya. Penyisihan piutang itu kita menyisihkan piutang kita sesuai dengan kualitasnya. Tujuannya apa sih? Tujuan penyisihan piutang baik jangka panjang maupun jangka pendek itu supaya nilainya itu sesuai dengan NRV. Nah, penyisihan piutang ini juga menimbang kualitas atau umur piutang melalui metode pencadangan. Kualitas piutang itu apa sih? Kualitas piutang itu hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar oleh debitur. Penentuan kualitas piutang tidak dilakukan terhadap 1. Belanja dibayar di muka atau uang muka belanja. 2. Piutang transfer ke daerah dan piutang kelebihan pembayaran dimaksud dikompensasikan di tahun anggaran berikutnya. Nah, kalau mau lihat penentuan kualitas piutang yang diatur lebih lanjut itu bisa dilihat di piutang pajak bidang perpajakan diatur oleh Perdirjen Pajak. Kalau piutang pajak bidang kepabeanan dan cukai diatur di Perdirjen BC. Kalau piutang penerusan pinjaman diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan. Nah, kebijakan penyisihan piutang itu ada 4. Lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Lancar itu belum jatuh tempo. Ini peraturannya disisihkan paling sedikit 5%. Kalau kurang lancar, itu belum dilunasi sampai dengan 1 tahun sejak jatuh tempo. Disisihkan 10% dari nilai piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Nilai agunan ini nilai jaminannya dia. Kalau diragukan itu belum dilunasi lebih dari 1 sampai dengan 3 tahun sejak jatuh temponya itu. Nah, peraturannya disisihkan 50% dari nilai piutang kualitas diragukan setelah dikurangi sama jaminannya. Kalau macet belum dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo, disisihkannya 100% dari nilai piutang kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. Jenis-jenis agunan atau jenis-jenis jaminan beserta nilai yang dapat dikurangkan. Yang pertama, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan, dan deposito yang diblokir pada bank, emas, dan logam mulia. Nilai yang dapat dikurangkan itu sebesar 100% dari ininya. Nah, yang kedua, tanah bersertifikat hak milik atau SHM atau hak guna bangunan HGB berikut bangunan di atasnya yang diikat dengan hak tanggungan.
Ini 80% dari nilai hak tanggungannya. Yang ketiga, tanah bersertifikat atau SHM, HGB atau hak pakai berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan. Ini 60% dari NJOP. Yang keempat, tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik atau letter C atau bukti kepemilikan non-sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terutang SPPT terakhir. 50% dari NJOP. Yang kelima, ada pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling banyak 20 meter kubik sebesar 50% dari nilai hipotek. Yang keenam, ada kendaraan bermotor yang diikat dengan fidusia. Ini 50% dari nilai jaminan fidusia. Yang terakhir, ada pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan. Ini 50% dari nilainya. Ada jurnal penyisihan piutang tak tertagih di buku akrual, yaitu beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Sesuai peraturan tadi ya jumlahnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Ini saya ambil dari kayak tadi PPT Bapak Ali Tafriji Biswan. Pada 31 Desember ditemukan data bahwa Satker memiliki tunggakan piutang PNBP sebesar 75 juta dan telah dilakukan tagihan yang kedua. Meskipun surat tagihan belum diterbitkan. Nah, berarti ini masuk apa? Kualitasnya kurang lancar ya. Nah, Satker memegang agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan surat girik dengan NJOP 50 juta. Ini kalau kualitas kurang lancar tadi 10%, terus surat girik ini tarif pengurangan nilai agunannya yaitu 50%. Berarti penyisihan piutang tak tertagihnya itu caranya 10% dikali 75 juta sebesar tunggakannya dikurangin sama nilai agunannya. Tadi 50% dari si NJOP-nya ini 50 juta sama dengan 5 juta. Maka kita jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5 juta. Gitu, Mbak. Wah, jelas sekali nih ya penjelasannya. Nah, sekarang kita kembali ke Bang Rodi nih. Nah Mbak, dari tadi kan saya sama Mbak Tiara nih udah jelasin panjang lebar tuh. Sekarang coba saya tanya ke Mbak Siskanya nih, penghentian piutang itu maksudnya apa sih? Nah, kebetulan saya juga udah menyiapkan video mengenai materi penghentian piutang. Mari kita simak bersama-sama ya.
Nah, gimana materinya? Udah jelas belum? Wah, emang bener host kita ini keren banget sih. Nah, sekarang giliran saya ya Mbak yang nanya, kalau penyajian dan pengungkapan piutang itu kayak gimana sih Mbak? Untuk menjelaskan penyajian dan pengungkapan piutang, kita simak video berikut ini. Oh gitu Mbak, paham. Kok ganti hostnya yang jelasin sih, tapi nggak apa-apa deh. Nah gitu guys, kita udah mengupas tuntas tentang piutang. Gimana? Udah paham kan? Udah paham dong ya, udah panjang lebar gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi saya dan dua guest star kita pamit undur diri. Jangan lupa Like, comment, and and subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah. Dadah.